Bab 1661. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua dewa penguasa alam semesta tercengang astoniset. Semua kaisar alien tercengang astoniset. Semua orang tercengang, dan bola mata mereka jatuh ke tanah. Di bawah pancaran cahaya ilahi kenaikan ini, hanya dewa penguasa Lingshan dan dewa penguasa Huntian yang perlahan naik melawan pancaran cahaya di hadapan semua orang. Cahaya ilahi kenaikan dari alam atas ini belum muncul selama ratusan juta tahun. Sejak dewa penguasa waktu naik, tidak ada dewa penguasa alam semesta yang pernah mampu naik ke alam atas. Sudah 1 miliar tahun sejak sekarang. Dalam 1 miliar tahun, cahaya kenaikan benar-benar muncul kembali. Kegembiraan. Gembira. Tidak masuk akal. Menurut Chen Yuan, apa yang disebut cahaya ilahi kenaikan ini sebenarnya hanyalah sebuah ritual. Tidak lebih dari alam semesta berdimensi tinggi telah membuka saluran penghubung di alam semesta ini. Ngomong-ngomong, jejak sajak dao bawaan dan cahaya ilahi bocor keluar. Menambahkan nuansa misteri dan keagungan pada makhluk-makhluk dunia bawah. Di bawah tatapan iri dan cemburu makhluk lain, ia perlahan naik melawan cahaya suci. Sangat memuaskan kesombongan para yang telah naik. Pada saat yang sama, hal itu dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan mereka untuk naik ke alam atas. Mari kita telusuri lebih dalam. Ini sepenuhnya sama dengan Chen Yuan yang langsung membuka portal ruang alam semesta awal dan membiarkan mereka masuk. Tetapi yang pertama penuh dengan kekuatan. Itu adalah kemuliaan besar naik ke alam atas. Yang kedua tidak memiliki perasaan, dan perasaannya tidak berbeda dengan memasuki bidang paralel. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah rasa atmosfer dan ritual. Apa yang dapat dipenuhi oleh alam semesta berdimensi tinggi, Chen Yuan juga dapat memenuhinya. Karena itu, cukup bertindak dan melakukan serangkaian tindakan lengkap. Memberi Anda cahaya ilahi yang melambung tinggi, dan memberi Anda kegembiraan berpura-pura. Setelah gelombang operasi ini, masih tidak bisa membuat Anda takut. Pada saat ini, dewa penguasa Lingshan dan dewa penguasa Huntian juga terkejut tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan sentuhan jari Kaisar Chen Yuan, cahaya ilahi dari alam atas akan muncul begitu saja. Mereka sebenarnya sedikit skeptis. Apakah cahaya ilahi kenaikan ini palsu? Namun aura dao bawaan yang sangat kaya itu sama sekali tidak terlihat seperti palsu. Cepat. Mereka melewati lapisan tebal penghalang ruang angkasa dan berhasil mendarat di benua pusat alam semesta awal. Keduanya saling memandang. Terkejut tanpa alasan. Mereka melihat bahwa benua ini tak terbatas, dan bahkan dengan indera spiritual puncak semi-suci mereka sama sekali tidak dapat menjelajahi tepi benua ini. Tentu saja, setelah mereka memasuki ruang ini, mereka juga merasakan tekanan yang kuat. Jangkauan yang dapat dicakup oleh kesadaran spiritual lebih dari kali lebih kecil dari sebelumnya. Tingkat pengerasan ruang ini juga jauh melebihi alam semesta alam bawah. Bahkan dengan kekuatan Dewa Huntian, tampaknya dia tidak dapat secara paksa menembus penghalang ruang angkasa. Bahkan lebih mustahil untuk melakukan pelarian teleportasi ke ruang hampa. Bahkan kecepatan terbangnya 1000 kali lebih lambat. Apakah ini, alam semesta berdimensi tinggi dari alam atas? Alam atas memang alam atas. Energi di sini terlalu kaya, jauh melebihi alam semesta alam bawah, dan pesona dao bawaan ada di mana-mana. Penguasa Lingshan berkata dengan terkejut. Kursi ini belum pulih, apakah kita sudah berhasil naik ke tingkatan yang lebih tinggi? Lord Huntian berkata dengan linglung. Tidak ada ujian sama sekali, dan tidak ada pos pemeriksaan. Jika Anda mengatakan naik ke tingkatan yang lebih tinggi, Anda akan naik. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, terlalu seperti mimpi. Hei, kalian berdua, apakah kalian pendatang baru yang baru saja naik ke tingkatan yang lebih tinggi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari Lingshan, di belakang Huntian. Saya melihat seorang lelaki tua dengan sikap abadi tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua pada waktu yang tidak diketahui. Tanpa sepengetahuan Tuhan, tubuh lawan memancarkan aura suci yang sangat kuat, langsung menekan Lingshan, dan Huntian sama sekali tidak bisa bernapas. Lingshan Junior, Huntian, telah bertemu senior. Pergi. Dua pemula yang baru saja naik ke surga, yang bahkan bukan orang suci surgawi, berani mengganggu lelaki tua King Xiu, apakah kalian sudah lelah hidup? Baik, senior, ayo pergi sekarang, pergi sekarang. Mereka berdua ketakutan setengah mati. Begitu Peri Baibian memutar matanya, dia langsung berubah dari seorang wanita tua seperti peri menjadi seorang gadis kecil berusia 11 atau 12 tahun. Tepat setelah mereka melarikan diri dari Lingshan, mereka berdua langsung bertemu dengan gadis kecil ini. Kakak, adik, bisakah kamu bermain denganku? Adikku, kamu mau bermain apa? Aku ingin bermain berkelahi, kakak dan adik bisa berkelahi denganku. Adik kecil, kamu masih sangat muda, kami takut akan melukaimu. Cepat. Lingshan dan Huntian langsung dipukuli habis-habisan oleh gadis kecil ini. Mereka langsung dipukuli dan tidak punya kekuatan untuk melawan.
Mereka berhasil melarikan diri. Di sepanjang jalan, mereka bertemu ratusan orang suci surgawi dan menyiksa mereka hampir setiap menit. Sungguh mengerikan. Sungguh menakutkan. Alam semesta dimensi tinggi penuh dengan orang suci surgawi, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan seorang gadis remaja sialan pun bisa mengalahkan kita. Ini terlalu sulit untuk dihadapi, kan? Sebenarnya, lebih dari 100 orang suci surgawi ini semuanya diperankan oleh peri Baibian. Akhirnya, peri varietas hampir selesai bermain. Baru kemudian dia ingat tugas resmi yang diberikan Chen Yuan padanya. Lingshan, Huntian, apakah kalian pendatang baru yang baru saja naik ke alam semesta bawah? Saya adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar Chen Yuan untuk membimbing kalian. Aku melihat peri tak tertandingi dengan sikap abadi dan penampilan yang menantang surga, memancarkan cahaya suci yang kuat, perlahan turun. Temui utusan suci. Baiklah, ikutlah denganku. Jika kau ingin berbaur di dunia atas, kau harus memiliki kekuatan dan latar belakang. Untungnya, kau adalah murid terdaftar Kaisar Chen Yuan. Dengan hubungan ini, kau tidak perlu proses aplikasi apapun, dan kau bisa langsung masuk. Jika kau adalah dewa kosmik biasa, kau harus menunggu setidaknya juta tahun hanya untuk mengajukan kuota. Peri beragam itu mengajar dengan santai. Dua kekuatan super dari alam bawah seperti dua karyawan baru yang baru bergabung dengan perusahaan saat ini. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinan peri Baibian, Dewa Penguasa Lingshan dan Dewa Penguasa Huntian datang ke bawah pohon dunia. Saat ini, pohon dunia telah tumbuh hingga ketinggian 1000 juta kilometer. Kanopi raksasa menutupi langit dan matahari, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Setiap daun sebesar bumi. Apakah ini pohon dao surgawi yang legendaris? Benar, jika kau menyatukan dao dengan tubuhmu, mempercayakan jiwamu ke dalam pohon surga, dan menyatu dengan salah satu cabangnya, kau akan mampu memahami hukum alam semesta berdimensi tinggi, dan menjadi pengelola surga. Pada saat itu, jiwa akan abadi, hidup akan kekal, dan tubuh akan abadi. Keabadian, untuk membuktikan jalan dan menyucikan. Setelah kau berhasil membuktikan Tao, Kaisar Chen Yuan akan mengirimmu ke alam bawah lagi, dan membantu lebih banyak makhluk alam bawah menemukan jalan keluar. Hanya jika kau melakukan ini dengan baik, kau akan memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung Kaisar Chen Yuan. Berani bertanya kepada utusan saya, kami ingin bertanya, tingkat kultivasi guru sekarang seperti apa? Gurumu, sekarang telah menembus alam Kaisar Suci Dao Surgawi. Kaisar Suci Dao Surgawi. Alam seperti apa ini? Dewa Lingshan langsung bertanya. Setelah Suci Jalan Surgawi, Raja Suci Jalan Surgawi, setelah itu, Raja Suci Jalan Surgawi, Kaisar Suci Jalan Surgawi, dan Kaisar Suci Jalan Surgawi. Hanya Kaisar Suci Dao Surgawi yang dapat membuka gerbang alam atas sesuka hati, dan membimbingmu untuk naik ke kesucian. Apakah kau mengerti sekarang? Begitu kata-kata ini keluar, Lingshan dan Huntian tiba-tiba tersentak. Ternyata Kaisar Chen Yuan telah mencapai keadaan yang begitu menakutkan. Mungkinkah rumor itu benar? Mari kita lihat apakah kita berdua dapat membuktikan Tao dan menjadi suci. Dewa Penguasa Lingshan, Dewa Penguasa Huntian, segera mempercayakan roh primordial di pohon Dao Surgawi. Detik berikutnya, kehampaan berguncang. Kedua dewa ini adalah guru dewa kuno dengan fondasi yang sangat dalam, dan pada saat ini, bahkan jika mereka menyatu dengan jalan surga dengan cabang-cabangnya, akan terjadi reaksi besar dalam sekejap. Bab 1662. Setelah satu hari, Dewa Lingshan dan Dewa Langit sama-sama berhasil menembus ke tahap akhir Sein, dan berhasil kembali dari alam bawah. Kedua Sein Agung yang turun ke bintang neter lagi tiba-tiba melepaskan kekuatan suci yang tak terbatas. Aura mengerikan itu mengejutkan lebih dari 100 dewa kosmik lainnya di tempat itu. Semua orang tercengang. Hatiku begitu ketakutan sehingga aku tidak bisa menambahkan apapun lagi. Ini, bagaimana mungkin? Kedua senior baru saja naik 1 hari yang lalu, dan sekarang alam bawah sudah menjadi Sage of Heaven, dan tampaknya bukan hanya tahap awal Sage of Heaven, ini benar-benar luar biasa. Dewa Titan bertanya dengan terkejut. Apakah baru 1 hari? Tampaknya laju aliran waktu di alam atas berbeda dari di alam bawah. Butuh sekitar 10 hari bagi kita untuk membuktikan Dao di alam atas. Dewa Lingshan memperkirakan. Jadi begitu. Beranikah aku bertanya kepada senior Lingshan, seperti apa alam semesta berdimensi tinggi di alam atas ini? Dewa Elf bertanya dengan penasaran. Ceritanya panjang. Pemandangan di alam atas bisa disebut negeri dongeng di bumi. Indeks energinya jauh lebih tinggi, lebih dari 1000 kali lipat, daripada tanah suci keluargaku. Sepertinya energinya tingkat tinggi. Setiap kali kau menyesapnya, kau bisa merasakan napas Dao bawaan. Tidak hanya itu, benua alam atas sangat luas, bisa dikatakan tak berujung, dan tak ada akhirnya. Aku khawatir kita tidak akan mampu menjelajahinya seumur hidup kita. Tentu saja,
kau tidak bisa seenaknya memasuki wilayah alam atas. Gadis kecil manapun di sana memiliki tingkat kultivasi setara dengan puncak suci. Kita baru saja naik tingkat, dan tidak ada yang mampu melakukannya. Singkatnya, ada begitu banyak master di alam atas, kau harus berhati-hati, dan hanya setelah bertemu dengan utusan suci dan berhasil membuktikan tahu barulah kau bisa memiliki sedikit kekuatan perlindungan diri. Singkatnya, hanya satu kata, Gou adalah raja. Kata penguasa Lingshan dengan tatapan ketakutan yang masih tersisa. Begitu dia mengatakan ini, semua dewa dan penguasa semakin merindukannya dalam hati mereka. Meskipun alam atas mungkin lebih berbahaya, bagi dewa penguasa alam semesta yang telah hidup selama bertahun-tahun, tidak ada ruang untuk perbaikan. Itulah hal yang paling menakutkan. Baik itu manusia atau makhluk cerdas lainnya. Ketika Anda berada dalam keadaan yang sama untuk waktu yang lama, hati Anda pasti akan gelisah dan ingin mencari perubahan. Anda akan merasa bahwa hidup Anda sangat menyakitkan dan membosankan. Sekalipun Anda sudah bernilai miliaran. Jangan khawatir soal makan dan minum. Kebebasan finansial telah tercapai. Anda masih ingin menghasilkan lebih banyak uang, dan Anda bahkan lebih cemas tentang menghasilkan uang daripada sebelumnya. Anda akan bercita-cita untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Ketika Anda benar-benar menjadi orang terkaya di dunia, Anda ingin hidup selamanya. Nafsu tidak mengenal batas. Selama selalu ada sosok yang lebih kuat dari Anda di depan Anda, keinginan Anda sebagai makhluk cerdas tidak akan pernah berhenti. Naluri evolusi kehidupan ini terukir di tulang. Kali ini, berkat Guru Chen Yuan, meskipun kita hanya murid terdaftar Guru Chen Yuan, tampaknya semua orang di dunia atas tahu nama Guru Chen Yuan, tidak peduli tingkat kekuatan apapun, selama kita menyebut nama Guru Chen Yuan, pihak lain akan segera ketakutan dan langsung meminta maaf kepada kita. Benar sekali, di alam atas, Anda masih perlu memiliki kekuatan dan latar belakang. Tuan Huntian tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dengan emosi. Kaisar Chen Yuan, apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia benar-benar memiliki reputasi seperti itu di alam semesta dimensi tinggi di alam atas. Dewa penguasa heksagonal berkata dengan terkejut. Mungkin memang benar seperti dalam legenda. Kaisar Chen Yuan, dia adalah pemimpin tertinggi alam atas, dan dia turun dari avatar mental. Karena itu, dia mampu langsung melampaui kekuatan pertobatan hanya dalam beberapa ratus tahun. Jika bukan karena puluhan miliar tahun dewa penguasa alam semesta, sungguh tak terjelaskan, bagaimana kekuatan seseorang bisa tumbuh begitu cepat hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Jadi ternyata keberadaan Kaisar Chen Yuan tampaknya merupakan pukulan pengurangan dimensi. Aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan Kaisar Chen Yuan sebagai junior. Betapa suatu kehormatan besar menjadi murid terdaftar dari Kaisar Bijak Dao Surgawi di alam atas. Dewa penguasa Titan berkata dengan ekspresi penyesalan. Aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk memuja Kaisar Chen Yuan sebagai guru sekarang. Bahkan jika itu adalah murid bernama. Cepat. Kelompok dewa asing ini mulai membungkuk ke langit, memohon untuk belajar dari Kaisar Chen Yuan. Namun Chen Yuan sama sekali tidak memperhatikannya. Ia hanya memberikan sebuah ide. Kau bisa berkonsentrasi mendengarkan khotbah 7 orang bijak. Jika kau diterima sebagai murid oleh 7 orang bijak umat manusia, kau dapat dianggap sebagai orang di bawah sekte kaisar, dan kau akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. 7 kuil agung baru saja dibangun di planet Nether. Petik 2. Tempatnya cepat penuh. Baik itu dewa penguasa alam semesta, kaisar dewa alam semesta, atau yang mulia alam semesta, mereka semua bergegas untuk mendengarkan ceramah. Kaisar, apa yang harus kita bicarakan? Tanya Kaisar Dewa Gu Xiao dengan senyum masam. Sebagian besar dewa alien ini adalah makhluk yang sangat kuno, dan beberapa di antaranya adalah pendahulunya. Orang-orang tidak selalu kurang memahami daripada dirinya. Alasan mengapa mereka gagal membuktikan Dao dan menjadi suci terutama karena ruang kosmik ini, yang membatasi pertumbuhan mereka. Sama seperti tidak mungkin membesarkan paus biru besar di kolam kecil. Hanya ruang berdimensi lebih tinggi yang dapat menghasilkan pembangkit tenaga tingkat tinggi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan tentang ini. Bukan karena alamnya tidak dipahami dengan baik, hanya saja lingkungannya membatasi pertumbuhan. Mari kita bicarakan tentang kebajikan dan moralitas terlebih dahulu. Biarkan mereka memahami secara mendalam pentingnya menghormati guru, dan tanpa ragu menjaga kehormatan sekte. Mulai hari ini, Kaisar akan mendirikan kuil Dewa Asap, dan mereka semua akan menjadi murid kuil Dewa Asap. Kalian harus membuat banyak pos pemeriksaan, dan kalian harus membiarkan mereka melewati berbagai ujian dengan sangat sulit, dan akhirnya berhasil maju dan beribadah di bawah pintu kuil Dewa Asap. Setelah mereka berhasil menjadi murid, mereka akan diberikan hadiah utama di bawah pengawasan semua orang, membuat alien kuat lainnya iri. Skala ini, kalian sendiri bisa memahaminya. Singkatnya, setiap 7 hari, pilih 3 murid untuk membuktikan Tao dan menjadi suci. Ritme ini tepat.
Ini memungkinkan evolusi cepat alam semesta awal tanpa menimbulkan beban apapun, dan kemampuan akting peri beragam juga dapat ditampilkan dengan akurat. Chen Yuan memerintahkan demikian. Baik, Yang Mulia. Sein Buxiao, Sein Absolute Beginning, dan yang lainnya mengangguk hampir bersamaan. Mereka juga sangat familiar dengan proses ini. Ini mirip dengan proses pemilihan Tianjiao ras manusia. Tidak pernah meninggalkan asal-usulnya. Hanya saja kali ini digantikan oleh pembangkit tenaga tertinggi dari semua ras. Atas perintah Chen Yuan, kuil asap didirikan secara misterius. Dan ada legenda yang sangat kuno. Konon, kuil Yanshen didirikan ratusan miliar tahun yang lalu. Kuil ini sangat misterius dan sangat kuat. Kekuatan kuil ini meluas ke kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut kekacauan dan menembus ratusan juta alam semesta. Di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, terdapat distribusi kekuatan kuil asap. Hanya ketika alam semesta berada dalam bahaya besar, kuil asap akan lahir untuk menyelamatkan orang-orang biasa di alam semesta. Namun, kuil asap hanya akan menyerap para ahli kekuatan paling luar biasa di satu alam semesta. Jumlah tempat untuk bergabung dengan kuil asap sangat terbatas. Berapa banyak tempatnya, saya tidak mengatakannya. Tebak sendiri. Pokoknya, sangat sedikit. Singkatnya, siapapun yang bergabung dengan kuil asap akan dapat memperoleh dukungan dari latar belakang kekuatan yang sangat besar, dan dengan demikian dengan mudah memperoleh kuota untuk membuktikan Dao dan menjadi seorang suci. Dari sini hingga ke langit. Bab 1663. Legenda Kuil Asap. Begitu saja, legenda itu menyebar tanpa suara. Adapun kebenarannya, sama sekali tidak mungkin untuk diverifikasi. Bagaimanapun, ini adalah salah satu kekuatan alam semesta berdimensi tinggi yang legendaris. Mereka belum naik ke alam semesta berdimensi tinggi, jadi tentu saja mereka tidak dapat membuktikan kebenarannya. Tetapi satu hal yang dapat dibuktikan, yaitu dewa penguasa alam semesta yang bergabung dengan kuil asap. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, mereka semua diproklamirkan dan disucikan. Tidak hanya kekuatan mereka yang mengalami lompatan kualitatif, tetapi mereka juga semakin kagum dengan kuil asap. Terutama setengah bulan kemudian, saat peri beragam berhasil menembus tingkat bijak Dao surgawi. Beberapa dewa kosmik yang kemudian berkhotbah, setelah kembali ke alam semesta yang lebih rendah, mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan ratusan bijak surgawi. Saya hampir ketakutan setengah mati. Untungnya, ada terobosan yang hampir terjadi dalam khotbah terakhir. Dan para bijak surgawi itu tampaknya sangat takut pada kuil Yanshen. Mereka hanya melaporkan bahwa mereka adalah murid kuil Yanshen. Apapun bahaya yang Anda hadapi, Anda dapat mengubahnya menjadi keselamatan. Semua ini membuktikan betapa kuatnya kuil Yanshen. 2 bulan lagi berlalu. Peri Danyin juga berhasil menembus alam Raja Suci Surga. Dan berhasil memurnikan Dao dan tingkat ke-11. Pil ini disebut, Pil Hong Meng Yiki. Jika seorang bijak surga meminumnya, dia dapat langsung menembus satu alam. Jika Raja Bijak Dao Surgawi meminumnya, tingkat kultivasinya akan meroket hingga juta tahun. Ini dapat disebut pil dewa tertinggi. Seorang alkemis yang dapat memurnikan alkimia Taois tingkat ke-11 dapat dianggap sebagai talenta senior kunci bahkan di antara kekuatan besar di laut kekacauan. Talenta seperti itu bahkan dapat dilindungi oleh Raja Suci Surga. Dengan pasokan pil Chen Yuan dari Peri Danyin, tidak sulit bagi para kaisar dewa kosmik itu untuk menembus master dewa kosmik. Segera, Diji, Sue Seng, juga berhasil menembus alam Raja Bijak Dao Surgawi segera setelah itu. Sejak saat itu, di alam semesta asli Chen Yuan, ia memiliki klon Kaisar Putih, klon Raja Iblis, Bu Yuezi, Peri Beragam, Peri Danyin, Diji, Sein Sue, dan 7 bijak Dao Surgawi. Waktu berkedip. 2,5 tahun telah berlalu. Di alam semesta awal saat ini, setelah 2,5 tahun evolusi, lebih dari 200 dewa kosmik telah menyatakan diri dan menjadi suci. Benda langit berbentuk kubah akhirnya berubah dari hijau tua menjadi biru langit, dan kemudian dari biru langit menjadi biru langit. Benda langit kubah biru pada hari itu kini telah melampaui diameter 5.000 juta tahun cahaya. Ukurannya sungguh luar biasa, tak terbayangkan. Kekuatan Chen Yuan akan meningkat beberapa poin untuk setiap dewa kosmik yang membuktikan diri dan menjadi suci. Hingga saat ini, dia tidak lagi tahu sampai level berapa kekuatannya telah mencapai. Menurut perhitungan Chen Yuan, ketika alam semesta awal memiliki 1.000 orang suci surgawi, evolusi alam semesta kecil hampir selesai. Pada hari ini, Dewa 9 teratai, yang gagal memadatkan alam semesta awal lagi, akhirnya datang kepadanya. Siap meminta penjelasan dari Chen Yuan. Kudengar Chen Yuan sekarang sedang duduk di bintang neter, di dalam kuil Yanshen. Begitu dia berjalan ke gerbang kuil Yanshen, dia dihentikan oleh 2 penjaga. Siapa yang berani menerobos masuk ke kuil asap? Apakah kalian tidak sabar? Tanya Sang Suci dengan suara dingin. Ia tidak mengeluarkan napas apapun.
Sebagai seorang bijak surga, tindakannya yang biasa terlalu luar biasa. Sedikit kekuatan dapat meruntuhkan ruang dan menyebabkan area ruang kosmik yang luas runtuh. Karena itu, Guru Chen Yuan sering mengajarkan. Belajarlah untuk menahan kekuatanmu. Kirim dan terima dengan bebas. Jangan menunjukkan keagungan seorang suci kapanpun dan dimanapun, jika tidak, planet ini tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimana jika di bawah paksaan sang suci, planet ini meledak? Tak terhindarkan untuk dihukum oleh guru. Jadi dia hanya menyegel semua napasnya. Bahkan Dewa Julian pun tidak bisa melihat menembusnya. Berisik. Kedua penjaga gerbang itu berani bertindak lancang di depanku. Biarkan Chen Yuan keluar untuk menemuiku. Mata Dewa Julian menjadi dingin. Paksaan mengerikan dari Dewa Ilahi tiba-tiba menekan ke arah Dewa Ilahi Huntian dan Dewa Ilahi Lingshan. Menurut situasi normal, Dewa Penguasa Alam Semesta sudah menjadi batas kekuatan tempur kosmik suatu kelompok. Dan Dewa Penguasa Sembilan Teratai adalah salah satu yang terbaik. Tekanannya begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Dewa Kosmik pun tidak mampu menahannya. Namun, kedua penjaga gerbang di depan mereka, di bawah tekanan Dewa Penguasa, sama sekali tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Bahkan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dewa Penguasa Alam Semesta yang kurang ajar, berani memanggil guru dengan nama secara langsung, dan berani memanggil guru untuk menemui Anda secara pribadi tanpa malu, betapa beraninya Anda. Cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, mungkin kau masih punya kesempatan. Kau mencari kematian. Dewa Penguasa Sembilan Teratai langsung marah. Keagungan Dewa Penguasa tidak dapat dihina, dan mereka yang dihina harus mati. Kalian berdua penjaga gerbang, berani menghina Dewa Penguasa Alam Semesta, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuh kalian? Aku melihat Dewa Penguasa Julian mengangkat tangannya dan menembakkan dua api teratai merah. Kengerian api ini tak tertahankan bahkan bagi puncak setengah suci, apalagi dua penjaga gerbang. Menghadapi api karma Honglian yang menyerang tubuh mereka, Huntian dan Lingshan tidak menyerang, dan mereka bahkan tidak melawan sama sekali. Biarkan api karma teratai merah mengikis tubuh kalian. Ekspresi wajahnya selalu tenang. Api teratai merah, apa kau pikir itu bisa melukaiku? Siapa aku? Ternyata aku adalah penguasa sembilan teratai dari ras manusia. Jangan berpikir bahwa kau dan guru berasal dari ras yang sama, sehingga kau bisa bertindak sembrono di Kuilian. Pergi. Aku melihat orang suci Huntian, orang suci Lingshan, tiba-tiba mengeluarkan napas suci dari surga. Segera menekan penguasa Dewa Sembilan Teratai hingga ia tidak bisa bergerak. Api karma teratai merah yang menakutkan juga dengan mudah dihilangkan. Penguasa Dewa Sembilan Teratai tampak bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia tercengang sejenak. Dua penjaga gerbang di bawah komando Chen Yuan sebenarnya adalah orang suci dari surga. Bagaimana situasinya? Berhenti. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Aku melihat kekuatan suci menakutkan lainnya menghantam. Orang yang datang adalah seorang wanita yang menakjubkan. Lingshan memberi hormat kepada Guru Xuanling. Huntian memberi hormat kepada Guru Xuanling. Bangun. Ini guruku, dia juga teman Kaisar Chen Yuan, dan juga sesepuh ras manusiaku, bagaimana kau bisa lancang? Ya, apa yang diajarkan istri guru kepadaku adalah bahwa murid harus tahu kesalahannya. Dewa Lingshan dan Dewa Huntian segera berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Anda adalah Patriark Seribu Burung, penguasa Lingshan. Penguasa kuil kekacauan, orang terkuat di alam semesta. Tidak masuk akal. Dewa Julian benar-benar tercengang. Kapan Dewa Huntian yang legendaris ini, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur tertinggi alam semesta, menjadi pengawal Chen Yuan? Dan mereka juga menembus tingkatan suci surga. Dengan cara ini, membiarkan Chen Yuan menjaga pintu. Ini terlalu berlebihan, bukan? Penjaga pintu suci. Bahkan murid terdaftar yang saya terima begitu saja saat itu, Permaisuri Xuanling, dia benar-benar menjadi seorang suci. Bingung. Sangat bingung. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah perasaan malu yang membuncah di hatinya. Semua muridnya telah disucikan, tetapi dia, sang guru, masih berkeliaran di antara dewa-dewa alam semesta. Ini terlalu memalukan, bukan? Terlebih lagi, dia meramalkan saat itu bahwa bakat Permaisuri Xuanling terbatas, dan pencapaian tertinggi dalam hidupnya adalah puncak Kaisar Dewa. Ini yang dia katakan sendiri. Akibatnya, mereka sekarang disucikan. Bukankah ini tamparan di muka? Bab 1664. Senior Julian, di mana Anda selama ratusan tahun ini? Tiba-tiba, kekuatan suci yang mengerikan lainnya menghantam. Kali ini, orang yang datang adalah sang bijak di awal. Dia memiliki prestise suci yang menakutkan, dan telah mencapai tahap akhir seorang suci. Dia juga datang untuk menemui Kaisar Chen Yuan. Dua rekan Taois, tolong beritahu saya memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu dengan Kaisar Chen Yuan. Baik, rekan Taois di awal, mari kita lapor kepada guru.
Dewa Sembilan Teratai, lihatlah seseorang yang merupakan seorang bijak surga, dan dia harus mematuhi aturan di depan Kuil Yanshen, tetapi Anda hanyalah dewa alam semesta, dari mana Anda mendapatkan kualifikasi untuk bertemu kaisar secara pribadi, dan jangan lihat identitas Anda sendiri. Sang Suci Lingshan mencibir dingin. Artinya, saya hanya akan mengandalkan status saya sebagai senior umat manusia untuk mengandalkan dan menjual yang lama. Jika Anda bukan senior umat manusia, hanya Anda, dewa alam semesta kecil, dan murid manapun dari Kuil Yanshen saya dapat menaklukkan Anda. Nada bicara orang suci langit itu penuh dengan rasa jijik. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia hampir tidak berani menatap orang dengan hidungnya. Ketika Dewa Julian mendengar ini, paru-parunya hampir meledak. Dia telah begitu kuat di alam semesta selama bertahun-tahun, kapan dia pernah dihina seperti ini? Tetapi ketika dia berpikir bahwa kedua lawannya sudah menjadi orang suci jalan surga, dan mereka bukan orang suci jalan surga biasa, dia tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Memilih untuk membiarkannya saja. Sungguh membuat frustrasi. Senior Julian, tenanglah, Kuil Yanshen ini adalah ortodoksi alam atas, dan sekarang di alam semesta ini, 210 orang suci tingkat 2 telah dikultivasi. Murid-murid terburuknya hampir merupakan orang suci tingkat awal jalan surga. Mereka juga mengatakan yang sebenarnya. Para senior, ingatlah untuk tidak terburu-buru. Orang bijak di awal tidak lupa menambahkan minyak dan cuka. Pada saat ini, aku melihat seorang wanita berpakaian putih dengan keanggunan yang tiada taraf, kecantikan yang tak tertandingi, temperamen yang halus, dan kecantikan seorang peri, melayang di langit. Saat dia muncul, orang suci Lingshan, orang suci Huntian, berlutut di tempat tanpa ragu-ragu. Sambutlah Raja Bijak Gu Yue. Sambutlah Raja Bijak Gu Yue. Aku pernah melihat Raja Bijak Gu Yue. Semua orang suci memberi hormat satu persatu. Tentu saja, Dewa Sembilan Teratai langsung mengenali Gu Yuezi. Di matanya, Gu Yuezi hanyalah junior di antara junior. Bahkan kakek buyutnya pun hanyalah junior di matanya. Tak disangka, hanya dalam beberapa ratus tahun, pihak lain telah menembus alam bijak surga. Ini luar biasa. Senior Julian, mengapa Anda tidak juga berlutut dan memberi hormat? Gu Yuezi sekarang adalah bijak surga, dan keagungan seorang bijak tidak boleh disinggung. Bahkan jika Anda pernah menjadi senior dari ras manusia, Anda harus berlutut dan memberi hormat saat ini. Bisik Dewa Awal Mutlak. Di alam semesta, yang kuat dihormati. Bukan berarti jika Anda hidup lama dan tua, Anda harus dihormati. Yang dapat dihormati selalu hanya kekuatan. Jadi, ketika kekuatan Anda tidak sebaik orang lain, bahkan jika Anda lebih tua, hidup lebih lama, dan memiliki senioritas yang lebih tinggi, Anda tetap harus berlutut dan memberi hormat, menyebut diri Anda junior. Ini adalah fenomena umum di alam semesta. Meskipun Gu Yuezi masih muda, usianya baru beberapa ribu tahun. Tapi dia adalah orang bijak dari surga. Dia juga istri Kaisar Chen Yuan. Kau adalah setengah bijak di Julian, bahkan jika kau telah hidup selama 200 miliar tahun, bukankah seharusnya kau berlutut dan memberi hormat? Kau, Dewa Sembilan Teratai hampir meledak di paru-parunya saat ini. Aku hanya merasakan rasa malu yang tak tertandingi membuncah di hatiku. Saat ini, Gu Yuezi membuka mulutnya untuk menyelamatkan diri. Senior Julian, sama-sama. Meskipun aku telah membuktikan posisiku sebagai orang bijak, aku hanya beruntung, dan di hatiku, Senior Julian selalu menjadi idolaku. Ribuan tahun yang lalu, impian seumur hidupku adalah berharap suatu hari nanti aku dapat mengikuti jejak Senior Julian dan menjadi manusia yang kuat. Meskipun keadaan sekarang berbeda, tetapi aku selalu menghormati Senior Julian di hatiku, jadi kau tidak perlu memberi hormat. Kata Gu Yuezi dengan tulus. Setelah berbicara, dia berjalan menuju aula utama Kuil Yanshen. Tidak ada yang berani menghentikan para penjaga kuil. Raja Bijak Gu Yue layak disebut sebagai tokoh kuat setingkat Raja Suci. Hatinya penuh dengan keagungan, yang sangat kukagumi. Kata penguasa Lingshan dengan ekspresi hormat. Benar, Gu Yue Sengjun adalah penjahat ulung yang membuktikan Dao melalui jalur utama, dan pencapaiannya di masa depan tak terbatas. Mungkin tidak akan lama lagi, dan belum tentu dia akan menembus Raja Bijak Dao Surgawi. Membuktikan Dao melalui jalur utama masih lebih hebat. Konon Gu Yue Sengjun langsung naik dari puncak Dewa Agung, melewati alam Sein Dao Surgawi, dan langsung naik ke alam Sein Dao Surgawi. Rasa hormatmu untuk cinta uniknya. Aku iri. Roh Kudus Lingshan dan Yang Maha Suci Surga, kau bilang, aku bilang, Dewa Sembilan Teratai sangat menyedihkan. Ingat kembali lebih dari 300 tahun yang lalu. Chen Yuan juga mengundangnya untuk bersaksi dan menjadi seorang santa dengan jalur utama. Tapi dia sombong saat itu. Karena keberhasilan besar teknik rahasia itu, dia memperoleh 16 energi ungu primordial lainnya. Masa depannya tak terbatas. Dengan latar belakang bakat seperti ini, bahkan di Laut Kekacauan,
akan ada rekrutan dari kekuatan besar, dan sangat mungkin untuk mendapatkan tempat untuk kenaikan pangkat. Jadi dia awalnya menolak Chen Yuan. Dan juga melahirkan ambisi yang lebih besar, ingin memadatkan alam semesta asli. Sayangnya dia gagal. Tidak apa-apa gagal, itu hanya membuang ratusan tahun, bagi dewa penguasa alam semesta. Itu bukan apa-apa. Sudah biasa bagi tingkat pertapaan ini untuk berlatih selama ratusan ribu tahun. Tetapi ratusan tahun ini, belum lagi perubahan besar di alam semesta, tiba-tiba muncul begitu banyak orang suci surga. Gu Yuezi, seorang junior, telah mencapai posisi Raja Bijak Dao Surgawi karena urat utama miliknya membuktikan Dao. Omong-omong, jika dia menyetujui permintaan Chen Yuan saat itu, dan menggunakan urat utama untuk membuktikan Tao dan menjadi orang suci. Sekarang dia pasti seorang bijak surga. Mungkin bahkan lebih kuat dari Gu Yuezi. Lagi pula, dia memiliki fondasi 200 miliar tahun, ditambah metode rahasia avatar 9 kehidupan, dan 16 energi ungu purba. Memang, latar belakangnya jauh lebih dalam. Perbandingan seperti itu bahhan lebih mengkhawatirkan. Dia belum membuat kemajuan apapun dalam 300 tahun terakhir. Sebaliknya, karena kehilangan klon, kekuatan kultivasinya telah berkurang 1/9. Perbandingan seperti itu bahkan lebih tidak nyaman. Karena fakta sudah berbicara sendiri. Dia membuat pilihan yang salah saat itu, menyebabkan dia tertinggal dari generasi muda sekarang. Sebenarnya, di alam semesta awal, dia dan Chen Yuan termasuk dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Tetapi Chen Yuan jelas memiliki lebih banyak pilihan. Jika tidak menghormati, ada terlalu banyak orang kuat di alam semesta yang ingin menyucikan tanah suci. Tidak ada kekurangan orang seperti dia. Tetapi untuk kesempatan membuktikan Tao dengan urat utama, dia tidak punya pilihan lain selain Chen Yuan. Bahkan jika dia terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, dia hanya bisa memulai dari bawah. Lebih sulit lagi untuk memadatkan alam semesta awal. Bahkan jika dia berhasil, dia akan diburu. Untuk sesaat, Dewa Julian merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jika dia dapat menggunakan urat utama untuk membuktikan jalan dan menjadi orang suci sekarang, mungkin belum terlambat, dan mungkin untuk mengejar Gu Yuezi. Sebenarnya, Chen Yuan sudah tahu bahwa Dewa 9 Teratai akan datang. Dengan sengaja mengatur dua murid untuk memberinya pukulan. Bahkan kemunculan saudari Xuanling dan Gu Yuezi pun sengaja diatur olehnya. Saat kau tidak menghormatinya waktu itu, sesali sekarang. Bab 1665. Tepat ketika Dewa Julian merasa sangat tertekan dan teraniaya di hatinya. Gerbang kuil Yanshen perlahan terbuka. Chen Yuan berlari keluar tanpa alas kaki dengan handuk mandi di tubuhnya. Sahabat Julian, aku sudah lama tidak melihatmu, apa kabar? Tanya Chen Yuan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sebelum Dewa 9 Teratai sempat berbicara, Chen Yuan langsung marah. Apa yang kalian lakukan? Dewa 9 Teratai adalah sahabat terbaik Kaisar, mengapa kalian ingin menghentikannya di luar istana? Itu sungguh tidak masuk akal. Lingshan, Huntian, bukankah kalian pikir kalian bisa melakukan apa saja jika kalian menjadi murid terdaftar Kaisar? Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Chen Yuan. Guru, mohon dengarkan penjelasan kami. Pergi. Mulai sekarang, kau tidak perlu bertanggung jawab atas penjagaan kuil asap. Mulai sekarang, Kaisar ini akan mengasingkanmu ke lautan kekacauan. Mulai sekarang, kau tidak boleh menginjakkan kaki di alam semesta ini lagi, jika tidak Kaisar ini pasti akan membunuhmu. Chen Yuan berkata dengan wajah tegas. Tampaknya karena kedua orang suci inilah mereka menyinggung Dewa 9 Teratai. Kaisar sangat marah. Dia bahkan mengeluarkan perintah untuk mengasingkan laut kekacauan. Ini jelas merupakan hukuman yang sangat serius. Bagaimanapun, laut kekacauan itu berbahaya, dan sekarang saluran kosmik telah hancur lagi. Turbulensi ruang angkasa yang secara paksa menerobos batas alam semesta memang berbahaya. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa pentingnya Chen Yuan bagi Dewa 9 Teratai. Dia tidak tahan dengan sedikit pun kesalahan. Dek, dua orang suci Lingshan dan Huntian berlutut dan bersujud di tempat. Guru, kami tahu kami salah, tolong beri kami kesempatan lagi. Kalian telah membuat marah rekan Taois Julian, kalian telah membuat marah Kaisar ini. Kalian belum menghancurkan fondasi orang suci kalian. Kaisar ini telah melonggarkan hukuman. Jika kalian tidak keluar, kalian akan menanggung risikonya sendiri. Chen Yuan berkata dengan nada dingin. Guru, seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup, jaga diri. Sang suci Lingshan berkata dengan air mata berlinang. Murid, aku ingin menaati perintah guru. Orang suci langit itu membungkuk dengan wajah sedih. Di permukaan, mereka tampak seperti diusir dari sekolah guru tersebut, namun sebenarnya mereka bahagia di dalam hati. Akhirnya, saya dipercayakan tanggung jawab yang berat oleh tuan saya. Gelombang ini sengaja mempersulit Dewa Julian,
dan secara lahiriah mereka dihukum dan diasingkan ke Laut Kekacauan. Sebenarnya, Chen Yuan diam-diam menugaskan mereka untuk pergi ke pinggiran alam semesta. Membersihkan beberapa mata-mata dari alam semesta lain. Karena sisi alam semesta ini mulai mempercepat kehancurannya, begitu ditemukan oleh dewa-dewa alam semesta lain, itu akan dilaporkan kepada kekuatan besar tertentu di Laut Kekacauan. Pasti ada seorang bijak surga yang ditempatkan di sana, menunggu kehancuran total alam semesta ini, untuk merebut asal-usul alam semesta dan jantung alam semesta. Untuk tujuan ini, Chen Yuan memberi masing-masing dari mereka hadiah berupa pil Hong Meng Yiki, yang merupakan pil Dao tak tertandingi tingkat ke-11. Setelah mereka meminumnya, kekuatan mereka dapat menembus puncak para suci. Dan kali ini dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat, begitu mereka melakukan pelayanan yang berjasa, mereka dapat diterima sebagai murid pribadi oleh guru, dan mendapatkan kuota Raja Suci untuk membuktikan jalan mereka. Secara lahiriah, mereka dihukum dan diasingkan, tetapi sebenarnya mereka dimanfaatkan kembali. Itu semua tipu daya. Hati Dewa Jiulian menghangat. Tampaknya Chen Yuan masih sangat menghargainya. Dewa 9 teratai. Kebaikan plus 10. Dewa 9 teratai. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 70 poin. Saat ini, Dewa Jiulian tak kuasa menahan beberapa kenangan yang terkubur dalam hatinya. Di bintang biru air, ia pernah dikalahkan oleh Chen Yuan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan perasaan yang menyayat hati terhadap pria tampan misterius ini. Ia mencoba peruntungan di daratan suci umat manusia. Chen Yuan telah membantunya beberapa kali, dan mereka telah mengalami banyak hal bersama. Ia akhirnya jatuh cinta pada Chen Yuan dan tak bisa melepaskan diri. Ini adalah kenangan tentang Yan Xiaowu dan Huo Linger. Kenangan itu telah terhapus oleh ingatan dan pengalaman besar dari 9 klonnya. Tapi sekarang semuanya menjadi jelas kembali. Bahkan di layar ingatan, ada beberapa tindakan intim dengan Chen Yuan, hampir tak dapat dibedakan satu sama lain. Dewa 9 teratai tak kuasa menahan rasa malu. Chen Yuan, yang mulia, mari kita lupakan saja. Sebenarnya, mereka tidak melakukan kesalahan. Adalah kewajiban mereka untuk setia pada tugas mereka. Hukuman seperti ini agak terlalu berat. Ini juga salahku karena aku sedikit kurang sopan di awal. Dewa 9 teratai berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa jika mereka menyinggung orang lain, tetapi kaulah yang mereka singgung, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan tidak adil atau disakiti. Chen Yuan menatap mata Dewa Jiulian. Nada bicaranya arogan dan mendominasi. Namun, perilaku seperti itu menusuk jiwa, membuat ingatan tentang Huo Linger dan Yan Xiaowu semakin dalam. Dan samar-samar memunculkan sentuhan emosi. Secara teori, dapat dimengerti bahwa Chen Yuan menganggapnya sebagai wanitanya sendiri. Lagi pula, dalam roh primordialnya, dia membawa ingatan tentang Huo Linger dan Yan Xiaowu. Mereka memang pernah bersama. Hanya saja setelah fusi, ingatan Dewa 9 teratai memiliki kendali dan mendominasi segalanya. Jadi dia tidak menganggap dirinya wanita Chen Yuan. Dia juga tidak mengakui hubungan mereka. Hindari masa lalu. Kurasa ini hanyalah pengalaman reinkarnasinya. Tetapi siapa sangka bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, Chen Yuan telah mencapai ketinggian seperti sekarang ini. Bahkan para bijak Dao surga menundukkan kepala dan menuruti perintahnya, tidak berani membantahnya. Dewa Jiulian tak kuasa menahan perasaannya yang semakin menyukai Chen Yuan. Bahkan Dewa Semesta pun tak tahan dengan tingkah laku presiden yang angkuh ini. Selama status seseorang tinggi, cara merayu perempuan mudah dilakukan. Sebaliknya, jika status seseorang rendah, cara merayu perempuan akan sangat menjijikkan. Begitu pula, ketika orang dengan status berbeda melakukannya, efeknya akan sangat berbeda. Dewa 9 teratai. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 80 poin. Saat ini, Dewa Jiulian tak kuasa menahan perasaan berdebar di hatinya. Rasa kesal dan marah yang semula tampaknya telah berubah menjadi rasa manis. Baiklah, Kaisar ini sudah mengambil keputusan, kau tidak perlu lagi ikut campur. Sahabat Jiulian, masuklah ke istana bersamaku, aku punya hadiah untukmu. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, sebelum Dewa 9 teratai sempat berbicara, ia meraih tangan rampingnya dan membawanya ke aula. Jika ini terjadi di masa lalu, Dewa 9 teratai pasti akan langsung menolaknya. Tetapi saat ini, ditahan oleh Chen Yuan di depan semua orang, dia sama sekali tidak melawan. Sebaliknya, mereka adalah kelompok yang sopan. Biarkan Chen Yuan membawanya ke aula. Salam untuk Kaisar. Salam kepada Kaisar Chen Yuan. Bertemu dengan Sang Guru. Chen Yuan berjalan jauh, dan di kuil Yanshen ini, Dewa 9 teratai bertemu dengan setidaknya 50 orang suci dari surga. Setelah melihat Chen Yuan, mereka semua berlutut dan memberi hormat dengan penuh hormat. Di antara para orang suci dari berbagai ras ini, banyak Dewa 9 teratai yang saling mengenal. Ada juga beberapa orang kuat yang berasal dari periode yang sama dengannya.
Bukankah itu? Dewa Elf. Patriark klan Elf benar-benar telah menjadi orang suci dan menjadi pelayan kuil asap. Ada juga Dewa Titan, Patriark keluarga Titan, yang juga menjadi suci dan menjadi ksatria penjaga kuil asap. Ada juga Dewa Heksagonal, Patriark klan Heksagonal, dewa alien yang sangat kuno. Dia tidak hanya membuktikan Tao dan menyucikan diri, tetapi juga menjadi penguasa kuil Yanshen. Ini. Dewa Julian berjalan jauh, dan hatinya semakin terkejut. Kekuatan kosmik veteran ini semuanya ditaklukkan oleh Chen Yuan. Dan setelah penyucian tanah suci, dia masih sangat menghormati Chen Yuan. Untuk sesaat, pesona Chen Yuan di matanya mulai melambung tinggi. Tuan 9 teratai. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Bab 1666. Saudara Chen Yuan, aku telah berhasil menembus batas. Aku akhirnya berhasil mencapai tingkat dewa penguasa alam semesta. Kapan kau akan membawaku untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci? Chen Yuan baru saja memasuki aula Dewan Kuil Yanshen. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis cantik berwajah muda, mengenakan pakaian lolita, dan tampak imut dan menggemaskan. Ia berlari menghampirinya dengan gembira. Orang yang datang adalah Lin Ziluo, yang melalui upaya tak henti-hentinya selama bertahun-tahun, dan persediaan pil ilahi tingkat 9 yang tak terbatas. Akhirnya berhasil menembus tingkat pertama Dewa Penguasa. Dan berhasil memperoleh semburan energi ungu primordial yang turun. Sekarang ia adalah Dewa Penguasa alam semesta yang sesungguhnya. Apakah Luo begitu kuat? Sungguh menakjubkan bahwa ia berhasil menembus alam Dewa Penguasa melalui usahanya sendiri. Chen Yuan memuji tanpa ragu. Dan sambil mengelus kepala kecilnya. Itu tidak benar, kau bahkan tidak melihat siapa jenius kecil Luo itu, tetapi aku adalah gadis berbakat pertama di bumi dengan bakat yang tak tertandingi. Lin Ziluo mengerutkan bibir dan berkata dengan angkuh. Tidak apa-apa, Luo si jenius kecil, kakakku akan membawamu untuk bersaksi dan menjadi orang suci nanti. Terima kasih, Kak, Mua gelombang. Lin Ziluo memeluk lengan Chen Yuan, mengerucutkan bibirnya, dan menciumnya dengan penuh gairah di pipi. Dia bahkan tidak peduli ada tamu di sebelahnya. Mungkin itu juga sedikit pertunjukan keintiman yang disengaja. Lord Julian mengerutkan kening karena malu. Dengan pengalaman kultivasinya selama 200 miliar tahun. Tentu saja, sekilas terlihat bahwa bakat Lin Ziluo sangat biasa. Dengan bakatnya, menurut keadaan normal, mampu berkultivasi hingga menjadi penguasa alam semesta sudah merupakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi hanya dalam beberapa ratus tahun, dia tidak hanya menembus tingkat terhormat alam semesta, tetapi juga menembus tingkat Kaisar Dewa Alam Semesta, dan sekarang dia telah menembus tingkat pertama Master Dewa Alam Semesta. Dengan bakat dasar yang biasa, dia dikultivasi menjadi Dewa Penguasa Alam Semesta hanya dalam beberapa ratus tahun. Tidak diragukan lagi bahwa sumber daya kultivasi yang dihabiskan Chen Yuan untuknya pasti sangat besar. Investasi yang dikeluarkan untuk itu mungkin lebih dari 100 kali lipat dari kesombongan yang tak tertandingi. Ini adalah perilaku yang sama sekali tidak berterima kasih. Jika begitu banyak sumber daya digunakan untuk membina seorang jenius tak tertandingi seperti Hunyuan Shengzi, mungkin 30 atau 50 dewa kosmik dapat dibina. Ada perbedaan mendasar antara pemain jenius dan pemain biasa. Di tempat suci warisan manusia, kompetisi Agung Tianjiao diadakan setiap 5.000 tahun, dan tujuannya adalah untuk memilih Tianjiao terbaik untuk dilatih. Mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Dan untuk beberapa talenta biasa, tidak perlu membuang sumber daya warisan. Keberadaan Lin Ziluo benar-benar mengejutkannya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Chen Yuan membuang sumber daya penting untuk orang-orang berbakat biasa seperti itu. Tidak hanya untuk membantunya menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, tetapi sekarang untuk membuatnya menyatakan dan menyucikannya. Apakah karena dia bisa bertindak genit? Astaga, apakah itu terlalu dangkal? Uhuk. Saudara Taois Julian, aku akan membantu Luo membuktikan jalan nanti. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk menontonnya. Tanya Chen Yuan dengan santai. Ya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku juga ingin melihat seberapa jauh alam semesta awal yang dipadatkan oleh saudara Taois Chen Yuan telah berkembang. Lord Nine Lotus mengangguk, juga sangat penasaran di dalam hatinya. 300 tahun yang lalu, Chen Yuan hanya mengatakan kepadanya bahwa alam semesta awalnya dapat membuktikan Taoisme dan menjadi suci. Tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti apa ketika dia dikhotbahkan dan disucikan. Sangat penasaran sekarang. Baiklah, ikutlah denganku. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah portal ruang angkasa muncul begitu saja. Dia segera masuk bersama Lin Ziluo dan Dewa Julian. Begitu memasuki alam semesta awal, Dewa Julian terkejut dengan pemandangan di depannya. Alam semesta awal saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu. Sekilas, itu adalah hamparan luas bintang-bintang terang.
Ada ratusan ribu galaksi yang ukurannya sebanding dengan Bima Sakti, membentuk pemandangan yang sangat indah. Di pusat alam semesta purba, total 33 benua super lahir, dan setiap benua setidaknya memiliki panjang lebih dari 5.000 miliar kilometer. Di dekat medan bintang pusat, 33 langit terbentuk. Dan di benua surgawi ke-33 yang tertinggi, terdapat pohon menjulang tinggi yang muncul dari tanah dan hampir menembus galaksi alam semesta. Tinggi batang pohon besar ini mungkin telah melebihi juta kilometer. Satu daun bagaikan sebuah dunia. Pohon dunia raksasa ini memancarkan nafas kehidupan yang sangat kuat, dan memiliki sajak daun bawaan yang tak terbatas. Akar pohon ini tampaknya tidak hanya berakar di tanah, tetapi juga di kehampaan alam semesta. Menutupi setiap sudut ruang kosmik dengan rapat. Dan membungkusnya pada penghalang ruang alam semesta ini, membuatnya tak terkalahkan. Kini alam semesta awal telah mulai mendekati alam semesta kecil yang sebenarnya. Dan jauh lebih luar biasa daripada alam semesta kecil biasa. Dibandingkan dengan pemandangan 300 tahun yang lalu, ini seperti langit dan bawah tanah. Sama sekali tak tertandingi. Tentu saja, Chen Yuan sengaja membiarkannya melihat pemandangan ramai alam semesta awal. Para santo alien biasa, di bawah batasan kehendak Chen Yuan, ruang yang dapat mereka persepsikan sangat terbatas. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya lagi. Lin Ziluo, penguasa 9 teratai, dipindahkan olehnya ke benua surga ketiga nomor 30. Peri Danyin masih mempelajari alkimia di bawah pohon dunia. Aku tidak tahu ramuan macam apa yang sedang dia olah. Peri beragam itu sedang memotong kukunya dengan ekspresi bosan. Kedua pembangkit tenaga tingkat bijak surgawi menunjukkan keadaan yang sangat berbeda. Yang satu buruk. Yang satu belajar keras. Namun, kecepatan peningkatan tingkat kultivasi pemain buruk bahkan lebih cepat daripada Peri Danyin, yang belajar keras. Kini kekuatan peri variasi tampaknya akan menembus tahap menengah Raja Suci. Hal ini membuat gigi Peri Danyin gatal karena benci. Itu karena Peri Baibian adalah saluran utama untuk membuktikan jalan, dan dia hanyalah cabang untuk membuktikan jalan tersebut. Akibatnya, pihak lain melakukan hal-hal buruk setiap hari, dan kekuatan kultivasinya masih tumbuh dengan sangat cepat. Adapun kultivasinya sendiri, meskipun kecepatan perkembangannya juga sangat cepat, yang disebabkan oleh perkembangan dan evolusi alam semesta asli yang pesat, dia jelas tidak berkembang secepat peri tersebut. Hanya dengan bekerja sangat keras barulah dia bisa mengejar langkah peri 100 perubahan yang lambat. Ini sangat menyedihkan. Jika dia mampu membuktikan Dao dan menjadi seorang suci dengan urat utama saat itu, dengan mengandalkan kerja kerasnya dan tambahan Dao dan tingkat ke-11, dia pasti akan jauh meninggalkan peri variasi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha dan berapa banyak pil tak tertandingi yang dia minum, dia tidak dapat dibandingkan dengan kemajuan peri variasi. Setiap kali aku mengingat kembali saat dia menolak ajakan Chen Yuan untuk berdakwah tentang Tao karena kesombongannya, dia menyesalinya sekarang. Jika aku tahu ini lebih awal, mengapa hal itu terjadi sejak awal? Hei, apakah itu Peri Danyin? Aku sudah ratusan tahun tidak melihatnya, tapi dia masih terlihat sangat cantik. Melihat Peri Danyin, Dewa 9 Teratai segera menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Keduanya pernah bertemu di alam semesta awal. Ini rekan Taois Julian. Terakhir kali aku melihatmu adalah bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, kau sudah berada di puncak semi bijak, dan kau juga telah memperoleh 16 energi ungu primordial. Secara logis, kau memiliki bakat dan rahasia avatar 9 kehidupan, seharusnya masa depanmu tak terbatas. Mengapa setelah bertahun-tahun, kekuatan kultivasimu tidak meningkat setengahnya, mengapa malah tampak menurun? Peri Danyin bertanya-tanya. Dewa Julian yang mengajukan pertanyaan ini semakin patah hati. Rasanya seperti menabur garam di luka. Bab 1667. Peri Danyin mengangguk. Tapi dia tidak terlihat sombong, malah menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Ada apa, Peri? Hanya dalam beberapa ratus tahun, kekuatanmu telah menembus dari seorang bijak surga menjadi seorang bijak surga. Kecepatan peningkatan kultivasi tak tertandingi. Tampak tidak sedikit pun bahagia. Kau tidak mengerti, di alam semesta awal ini, aku menempati tempat terbaik untuk kultivasi, memahami pohon Dao surgawi setiap hari, menyerap sajak Dao bawaan yang paling murni, dan semua pil yang kumurnikan untuk Chen Yuan semuanya dapat dibagi 50-50, dan bahan alkimia semuanya disediakan olehnya. Tapi meskipun begitu, kecepatan peningkatan kultivasiku masih tidak secepat peri varietas. Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya tahu cara menipu orang setiap hari untuk bersenang-senang. Tapi laju kemajuannya masih melampauiku. Aku, Danyin, tidak mau tertinggal dari orang lain dalam hidup ini, dan Chen Yuan hanyalah tipe yang berbeda. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan, peri variasi. Hanya saja aku bingung saat itu. Chen Yuan mengajakku untuk membuktikan Dao dan menjadi orang suci dengan urat utama, tetapi aku menolak dengan tegas karena sifatku yang angkuh. Kemudian,
Aku membuktikan Dao dengan urat cabang. Ini jelas jauh lebih buruk daripada peri yang selalu berubah. Akibatnya, aku tidak bisa mengejarnya sekeras apapun aku mencoba. Aku sudah mengerti. Ada banyak hal yang tidak boleh kau lakukan sesuka hatimu. Pada akhirnya, kau hanya akan menyesalinya. Aku adalah contoh yang paling khas. Peri Danyin jelas sedang membicarakan dirinya sendiri. Tetapi kata-kata ini didengar oleh Dewa Julian, jadi mereka tidak membicarakannya. Ada perasaan empati. Mengapa dia tidak menganggap dirinya hebat saat itu? Dia hanya meremehkan untuk membuktikan kebenaran di alam semesta awal yang kecil ini. Aku menyesalinya sekarang. Aku malu untuk berbicara lagi. Apakah kita menunggu Chen Yuan mengambil inisiatif untuk memohon padanya? Dengan peristiwa besar alam semesta awal saat ini, hal itu sama sekali tidak diperlukan. Alasan utamanya adalah alam semesta awal telah berkembang. Apakah Anda yakin masih bisa memberikan kondisi sebaik itu? Tepat ketika kedua gadis itu mulai membicarakan masa lalu, Chen Yuan telah membawa Lin Ziluo untuk memulai proses pembuktian Tao. Saat roh primordial Lin Ziluo menyatu dengan cabang-cabang pohon Dao surgawi. Energi kosmik yang tak terbatas. Pada awalnya, itu seperti tornado dan pusaran, dengan gila-gilaan memberi kekuatan pada Lin Ziluo. Sebagai penguasa alam semesta, Chen Yuan ingin menunjukkan betapa pentingnya dirinya bagi Luo Luo. Dia tidak ragu menggunakan kehendak surga, dan dia tidak ragu mengonsumsi asal mula alam semesta untuk memberi Lin Ziluo 3 berkah dari surga. Saat berkah surgawi pertama turun, basis kultivasi Lin Ziluo mulai meroket. Tingkat dewa kelima, tingkat dewa ke-8, tingkat dewa ke-10. Para Santo awal, berkah surgawi kedua turun. Tulang akar pertama Lin Ziluo berubah dan dia memperoleh ekaristi tertinggi. Basis kultivasinya telah menembus tahap tengah Santo. Berkah surgawi ketiga turun. Roh primordial Lin Ziluo telah diperkuat oleh jalan surga, dan pemahaman bawaannya telah ditingkatkan 1000 kali lipat. Basis kultivasinya telah menembus tahap akhir Santo. 3 berkah surga selesai. Dengan segenap kekuatannya, Lin Ziluo langsung menerobos dari tingkat pertama Dewa Penguasa Alam Semesta ke tahap akhir Sein Dao Surgawi. Belum lagi menerobos lebih dari selusin alam secara gila-gilaan. Dia bahkan telah sepenuhnya mengubah pemahaman bawaan dan akar bawaannya. Dari seorang jenius kecil, berubah menjadi penjahat sejati yang tak tertandingi. Kekuatan suci yang luas dan dahsyat menyapu benua dalam sekejap. Wajah Dewa 9 teratai muram. Karena di bawah pengaruh kekuatan suci yang dahsyat ini, dia benar-benar ingin berlutut dan bersujud. Di bawah Seng Wei, dia seperti perahu datar di laut, dan dia berisiko terbalik kapan saja. Ini. Seorang junior dari peringkat pertama Dewa Penguasa, hanya dalam 1 hari, kekuatannya melonjak ke tahap akhir Sein, langsung melampauiku. Aku bahkan tidak tahan dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Apakah ini manfaat dari pencerahan saluran utama? Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Lord Julian hampir terengah-engah. Seluruh tubuhnya tercengang. Tidak, dia tidak menggunakan saluran utama untuk membuktikan Tao, tetapi hanya saluran cabang untuk membuktikan Tao. Hanya saja Kaisar Chen Yuan sangat memperhatikannya, sehingga beliau menganugerahkan berkah dari langit dan secara paksa mengubahnya dengan kekuatan alam semesta. Peri Danyin menjelaskan. Begitu kata-kata ini keluar, Lord Julian kembali terkejut. Apakah kekuatan Dao di cabang-cabang itu begitu dahsyat? Kekuatan itu langsung melampaui hampir 200 miliar tahun pertobatan di tempat duduk ini. Lord Julian merasa bahwa ketiga pandangan dunianya akan runtuh. Pandangan dunianya akan hancur. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sebaik jalan pintas yang diambil orang lain selama ratusan tahun. Terlalu menyedihkan. Keterlaluan. Apa yang adil di dunia ini? Kami berlatih keras, dan terus mengasah tekad kami, dan kau langsung berhasil setelah membukanya. Kerja kerasku selama 200 miliar tahun tidak sebaik tingkah lakumu yang kekanak-kanakan selama ratusan tahun. Aku tahu kakak Chen Yuan adalah yang terbaik bagiku, dan aku harus menjaga kakakku dengan baik hari ini. Lin Ziluo. Kebaikan plus 1. Lin Ziluo. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 110 poin. Ding. Lin Ziluo, si penjilat anjing, telah menembus 110 poin kesukaan dengan tuan rumah, dan telah berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing tertinggi. Obsesi si penjilat anjing ini terhadap tuan rumah telah meningkat hingga titik di mana tidak ada batas bawah, tidak ada martabat, dan tuan rumah menganggap semua permintaannya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Ding! Karena tingkat kultivasi target penjilat anjing telah menembus tahap akhir Santo, hadiah kesukaan tuan rumah plus 20.000 miliar poin. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 121.000 triliun poin. Melihat poin penguatan tiba, senyum muncul di sudut mulut Chen Yuan. Lumayan. Kehilangan gelombang berkah dari surga ini telah didapatkan kembali dalam sekejap. Kalian mungkin menumpahkan darah, tetapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Chen Yuan menoleh untuk melihat Dewa Julian,
Peri Danyin, dan Peri Variety. Mata ketiga gadis itu agak rumit. Kekuatan dan keunggulan Chen Yuan benar-benar tak tertandingi. Tapi pria ini juga memiliki terlalu banyak hutang asmara. Gadis ini hari ini, gadis itu besok. Jika dia bisa mencurahkan dirinya untukku dan melepaskan bunga dan tanaman itu, mungkin aku bisa jatuh cinta padanya. Tapi dia terlalu merepotkan. Aku sama sekali tidak bisa menyukai orang seperti ini, sekuat apapun dia, sebaik apapun dia kepadaku, aku tidak bisa menyukai pria yang lebih mencintaiku daripada aku. Ini jelas bukan cinta yang kuharapkan. Dewa Jiulian, Peri Danyin, dan Peri Variety berpikir hampir bersamaan dalam hati mereka. Mereka dulunya adalah generasi penjahat yang tak tertandingi, dengan kesombongan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja dan melepaskan prinsip mereka. Kaisar Agung, ini adalah ramuan yang kumurnikan di paruh pertama tahun ini, silakan pesan. Peri Danyin mengeluarkan beberapa botol giok. Diletakkan di depan Chen Yuan. Benar, kemampuan alkimia Anda semakin mahir. Pil tahun ini tampaknya beberapa botol lebih banyak daripada tahun lalu, dan garis alkimianya semakin lengkap. Setiap pil adalah yang terbaik. Jika dihitung waktunya, Anda telah bersama saya selama ratusan tahun. Jika saya memberi Anda kesempatan lain untuk dipromosikan menjadi bijak utama, apakah Anda tertarik? Suara Chen Yuan baru saja berhenti. Wajah Gu Jingwubo, yang awalnya adalah Peri Danyin, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaannya, dia tetap tidak bisa menahannya. Tuanku, apakah yang Anda katakan itu benar? Bab 1668. Peri Danyin menunjukkan kegembiraan. Beberapa detik yang lalu, dia masih merasa tidak mungkin menyukai bajingan yang suka bermain-main seperti Chen Yuan, dan dia sama sekali tidak bisa memberinya kesempatan sedikitpun. Bahkan jika semua orang menyukai Chen Yuan, dia juga tidak akan menyukainya. Tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa pihak lain terlihat cukup menyenangkan. Selama bertahun-tahun, meskipun dia ditangkap oleh Chen Yuan dan memasuki alam semesta awal sebagai kuli untuk melakukan alkimia. Tetapi Chen Yuan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Terlebih lagi, kebebasannya tidak dibatasi di kemudian hari, dan dia diberi lingkungan terbaik untuk kultivasi dan alkimia. Terkadang aku akan mengumpulkan beberapa resep alkimia kuno untuknya. Membantunya menerima Dandao dengan lebih baik. Untuk mengasah keterampilan alkimianya. Jika bukan karena ini, tidak mungkin keterampilan alkimianya berkembang pesat, dan dia bahkan akan dipromosikan menjadi alkemis peringkat ke-11. Sangat sulit untuk mengkultivasi alkemis Dao peringkat ke-11, bahkan untuk kekuatan besar di Laut Kekacauan. Itu membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan penguasa kota di alam semesta manapun mungkin tidak mampu membelinya. Tapi Chen Yuan dengan belak-belakan menyebutkannya. Akibatnya, nilainya meningkat. Namun secara naluriah dia tidak ingin meninggalkan alam semesta asalnya. Karena dia tahu betul bahwa jika dia meninggalkan alam semesta asalnya, dia mungkin tidak akan pernah menemukan lingkungan alkimia sebaik itu lagi. Chen Yuan juga sangat jujur dan dapat dipercaya. Ramuan yang dia sempurnakan dikatakan, jadi dia tidak akan pernah mengambil persen lebih. Bos seperti ini sangat teliti. Ada beberapa perkumpulan alkimia di Laut Kekacauan. Di permukaan, mereka dapat memberi Anda lebih banyak bagian, tetapi sebenarnya, Anda perlu mengurangi berbagai macam pajak yang sangat tinggi. Tidak buruk untuk mendapatkan 3 prestasi. Peri Danyin memandang wajah tampan Chen Yuan, dan entah bagaimana merasa bahwa mungkin dia seharusnya tidak menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Tidak semua putra pian-pian yang tampan berhati mesum, dan tidak semua yang jelek adalah orang baik. Orang baik dan orang jahat tidak pernah dapat dibedakan berdasarkan penampilan. Chen Yuan tidak pernah mengancam wanita manapun. Dia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk membantu setiap orang kepercayaannya tumbuh dewasa dengan cepat, apapun risikonya. Di permukaan, perilaku seperti ini terlihat seperti seorang playboy, seorang bajingan. Tetapi dari pemahaman yang lebih dalam, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang baik dan saleh. Karena banyak dari mereka yang ditemuinya saat dia lemah, tetapi dia tidak pernah menyerah pada siapapun. Dengan kondisi dan status Chen Yuan saat ini di alam semesta, ia mampu menggantikan lebih banyak putri bangsawan dan putri kerajaan. Ia dapat menemukan yang lebih baik, baik dari segi kekuatan, status, penampilan, atau fisik. Tak terhitung banyaknya putri dari kerajaan galaksi yang siap dipilihnya. Tapi mengapa ia tidak melakukannya? Apakah ia tidak memiliki kemampuan ini? Atau apakah tidak ada putri kerajaan yang bersedia mengambil inisiatif untuk mengabdikan diri? Jelas ada, dan jumlahnya benar-benar di luar imajinasi. Tapi ia tidak melakukannya. Ini jelas menunjukkan bahwa ia selalu menjadi orang yang baik dan adil di dalam hatinya. Hanya saja ia bertemu wanita yang berbeda di waktu yang berbeda dan memiliki beberapa emosi naluriah yang sulit dikendalikan. Ia bukan orang jahat.
Jika dibandingkan dari segi hati, setelah Chen Yuan lebih kuat dari orang-orang sepertinya, bukankah jauh lebih baik untuk meninggalkan mantan orang kepercayaannya dan tidak pernah mempedulikan kesombongan orang lain? Hanya sedikit dari mereka yang pernah menoleh ke belakang, dan sebagian besar hanya memikirkan diri sendiri. Dan begitu ada perbedaan status yang sangat besar, mereka akan menganggap bahwa pihak lain tidak lagi cocok untuk mereka. Masa hidup manusia fana hanya 100 tahun. Dan dia sudah menjadi makhluk abadi dan kekal. Bagaimana mungkin untuk kembali? Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi Chen Yuan berbeda, dia benar-benar mencapai Tao sendiri, dan dia naik ke surga. Selama mereka adalah teman-temannya, hampir semua dari mereka telah membuat prestasi besar. Belum lagi orang-orang kepercayaan terdekatnya, bahkan seluruh bumi pun ikut terangkat. Planet asal Chen Yuan, bumi, termasuk seluruh tata surya, langsung dipindahkan ke alam semesta awal olehnya. Dibandingkan dengan lingkungan kultivasi sebelumnya di bumi, indeks energi langsung meningkat lebih dari kali. Chen Yuan mewariskan metode kultivasi mendalam kepada semua penduduk bumi. Semua penduduk bumi telah menjadi warga kosmik pertama dari alam semesta awal. Puluhan miliar penduduk bumi sekarang semuanya telah menembus tingkat langit berbintang, dan memiliki masa hidup setidaknya ribuan tahun. Ada juga banyak warga biasa yang telah menembus level bintang. Beberapa generasi kedua yang kaya di kelompok generasi kedua di Seoul bahkan telah berhasil menembus level galaksi. Dan setelah membeli mesia tempur tingkat Pico, kekuatan tempurnya hampir bisa meledak di puncak galaksi. Liu Wenze juga berhasil menembus penguasa alam semesta. Pikirkan serangkaian peristiwa yang dilakukan Chen Yuan. Tampaknya dia benar-benar telah memberi tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mengingat semua yang telah dilakukan Chen Yuan selama ratusan tahun ini, dia tampaknya membantu orang lain. Apakah orang seperti itu yang disebut sesat dewa jahat? Akankah cara digunakan untuk mencapai tujuan? Jika semua yang dia lakukan salah, maka aku rela melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tiba-tiba, Peri Danyin tampaknya lebih memahami Chen Yuan ketika menganalisis masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang, alam semesta tempat dia dilahirkan akan segera hancur. Sebelum alam semesta hancur sepenuhnya, dia hanya ingin menyelamatkan lebih banyak makhluk. Dia ingin melindungi kerabat, teman, kekasihnya, dan melindungi beberapa orang dan hal yang dia pedulikan. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk melanggar larangan alam semesta berdimensi tinggi, dan dia tidak ragu untuk membuat musuh dari 6 raksasa. Demi melindungi tanah suci dan berani menjadi musuh di dunia atas, roh agung macam apa ini? Dia menikmati hidup di permukaan, tetapi sebenarnya dia telah memikul beban yang terlalu berat. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat memahami tekanan di belakangnya? Mungkin suatu hari nanti, seseorang dari alam atas akan datang untuk membunuhnya. Dia membuat semua wanita di sekitarnya bersaksi dan menyucikan diri. Aku khawatir mereka berpikir bahwa jika mereka jatuh suatu hari nanti di masa depan, mereka juga akan memiliki sedikit kekuatan perlindungan diri. Betapa baik niatnya ini. Mengingat betapa agresifnya aku ketika pertama kali bertemu Chen Yuan. Tapi Chen Yuan tidak peduli. Terlebih lagi, dia membalas kejahatan dengan kebaikan, memberinya kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, Peri Danyin hanya merasa malu di dalam hatinya. Dia terlalu berlebihan, terlalu tidak masuk akal. Ini hanya omong kosong, aku tidak tahu harus berkata apa. Peri Danyin. Kebaikan plus 50. Kebaikan saat ini, 70 poin. Dalam sekejap, kebaikan Peri Danyin meningkat 50 poin. Chen Yuan terkejut sejenak. Wanita ini tidak pernah meningkatkan popularitasnya selama ratusan tahun, dan hubungan antara keduanya hanya terpelihara pada tingkat kerja sama dan transaksi. Tidak menyangka bahwa gelombang godaan ini akan langsung meningkat 50 poin. Tentu saja itu benar. Chen Yuan mengangguk. Sekarang di jalur utama, ada 6 orang, Kaisar Bijak Putih, Bijak Iblis Darah, Diji, Sue Seng, Peri Beragam, dan Gu Yuezi. 6 jalur utama yang tersisa masih kosong. Selama kalian dengan tulus bersedia membantu saya membuat alkimia dan membina lebih banyak orang suci jalan surgawi, ketika 1000 orang suci jalan surgawi lahir di alam semesta ini, Kaisar berjanji akan mempromosikan kalian ke posisi jalur utama. Chen Yuan segera setuju. Terus terang saja. Meskipun ada kecurigaan mengambil keuntungan, tujuan ini dapat dicapai secara detail. Tidak terlalu berlebihan. Hanya saja jika ingin mendapatkan sesuatu, tentu saja harus membayar harga tertentu. Pertukaran yang setara, sangat adil. Bab 1669. Baiklah. Aku berjanji padamu. Peri Danyin memikirkannya lagi, meskipun Chen Yuan tidak langsung menyetujui kenaikannya ke jalur utama. Namun, syarat yang diajukan tidak terlalu berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang kuat dari alam semesta awal datang untuk bersaksi. Sejauh ini, lebih dari 200 orang suci surga telah lahir. Sebagian besar orang suci surga di sini lahir dalam 2,5 tahun terakhir.
Dalam 2,5 tahun, 200 orang suci surga telah lahir. Menurut ritme saat ini, dalam maksimal 10 tahun, alam semesta awal dapat memiliki 1.000 orang suci surga. Diperkirakan bahwa pada saat itu, proses transformasi evolusi alam semesta awal akan segera selesai. Jika dapat berevolusi menjadi alam semesta kecil, pohon Dao surgawi pasti akan bertransformasi lagi. Pada saat itu, begitu dia naik ke jalur utama, saya khawatir manfaatnya akan jauh lebih besar. Sangat masuk akal bagi Chen Yuan untuk mengajukan syarat seperti itu. Ini dia, ini 100 botol ramuan emas 9 putaran. 10 pil per botol, total pil, persen dari pil yang kau alokasikan untukku, hampir semua sisanya ada di sini. Ini seharusnya bisa membantu ratusan biksu tingkat 10 kaisar untuk berhasil menembus alam dewa alam semesta. Untuk sisa waktu, aku akan memberimu semua pil yang telah kumurnikan, kecuali yang kubutuhkan sendiri. Peri Danyin melambaikan tangannya dengan santai. 100 botol pil muncul di depan Chen Yuan dalam sekejap. Benar saja, persediaannya banyak. Setelah lambaian ini, persen dari keuntungan yang awalnya dialokasikan untuk Peri Danyin juga diambil oleh Chen Yuan. Tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Dia sangat rela. Chen Yuan harus menghela napas dengan emosi. Tidak heran para pemimpin perusahaan sebelumnya suka memberi hadiah kepada karyawan mereka. Memberi hadiah tidak perlu memberikan manfaat praktis kepada karyawan, menghemat biaya perusahaan, dan juga dapat membuat karyawan penuh semangat. Satu persatu diperas dan tidak ada keluhan. Benar saja, memberi hadiah adalah raja. Bagaimana mungkin Anda bukan bos tanpa memberi hadiah? Melihat ini, Dewa Julian ingin berbicara, tetapi tiba-tiba merasa sulit untuk berbicara lagi. Peri Danyin telah bekerja keras untuk menyempurnakan alkimia selama ratusan tahun, dan bahkan mengeluarkan 1.000 pil emas 9 putaran. Semuanya seperti ini, dan aku tidak bisa langsung dipromosikan ke jalur utama. Dan dia hanyalah dewa kosmik biasa, dan dia belum memberikan kontribusi apapun pada alam semesta asli. Bahkan hubungan antara dia dan Chen Yuan tidak bisa dikatakan sangat baik. Huo Linger dan Yan Xiaohu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chen Yuan. Bukan dewa teratai 9 miliknya. Meskipun mereka satu tubuh, dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak sendirian. Bukankah agak tidak pantas jika kau langsung meminta jalur utama? Dengan latar belakang suasana adegan ini, Dewa Teratai 9 benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Sungguh memalukan. Tetapi semakin dia tidak bisa membuka mulutnya, semakin dia menantikannya. Semakin menantikannya. Sulit untuk melepaskan diri. Bahkan Peri Danyin, seorang bijak surgawi dan master Dao dan peringkat ke-11, sangat mendambakan jalur utama. Dan bersedia membayar harga yang tinggi. Dia tidak punya alasan untuk tidak menantikan manfaat sertifikasi jalur utama. Peningkatan semacam ini terlalu besar. Ini adalah lompatan kualitatif. Memikirkan hal ini, Dewa Julian merasa semakin menyesal. Apakah otaknya ditendang keledai 300 tahun yang lalu? Dia benar-benar menolak undangan Chen Yuan untuk berkhotbah di jalur utama. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Bahkan ususku pun menyesal. Ini benar-benar masalah pilihan atas kerja keras. Ngomong-ngomong, rekan Taois Teratai 9, aku bilang aku punya hadiah untukmu. Botol eliksir emas 9 putaran ini, sebaiknya kau terima dulu, ini seharusnya bisa membantumu memulihkan kultivasimu yang rusak. Selain itu, mengenai pengalaman dan pengetahuan tentang memadatkan alam semesta awal, aku telah menulis catatan sendiri, yang mencatat pengalaman kultivasiku secara detail. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantumu memadatkan alam semesta awal dan memberimu inspirasi. Aku tahu kau memiliki pikiran dan kemauan yang teguh, memiliki tujuan yang besar, dan tidak pernah mengakui kekalahan. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantumu. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan buku catatan dan memberikannya kepada Dewa Julian. Dewa Teratai 9 membuka catatan itu dan meliriknya. 1000 baris dalam sekejap, tak akan pernah terlupakan. Dia dengan cepat menyelesaikan membolak-balik buku catatan tebal itu. Buku itu memang mencatat banyak detail tentang kultivasi Chen Yuan. Dan beberapa situasi yang terjadi ketika alam semesta awal terkondensasi. Setelah membaca catatan ini, 2 kata langsung muncul di benak Lord 9 Teratai. Abnormal. Karena menurut proses kultivasi dalam buku catatan ini, Chen Yuan hampir terbunuh oleh serangan balik tidak kurang dari 1000 kali dalam proses pertumbuhannya. Sungguh keajaiban kau bisa bertahan sampai sekarang. Benar-benar mengikuti metode Chen Yuan. Belum lagi dia memiliki 9 klon, bahkan jika dia memiliki 90 klon, dia masih sangat hebat. Metode ini sama sekali tidak mungkin untuk ditiru. Setelah membaca catatan ini, Lord Dewa Julian benar-benar menyerah pada gagasan untuk memadatkan alam semesta asli. Bukan karena dia memiliki ketekunan yang luar biasa, sehingga dia bisa pergi jauh ke kegelapan untuk satu hal. Kuncinya adalah metode ini sama sekali tidak mungkin berhasil. Jika aku memiliki keberuntunganmu,
aku pasti sudah menjadi kaisar langit sekarang. Itu juga memadatkan alam semesta asli sehelai rambut. Terima kasih, rekan Taois Chen Yuan, saya ingin tahu apakah saya bisa merasakannya sebentar di alam semesta awal Anda, dan saya ingin mempelajari keterampilan alkimia dari Peridanyin, dan saya ingin membantunya, saya ingin tahu apakah itu mungkin. Lord Julian menurunkan posturnya dan bertanya. Tentu saja, akan sangat bagus jika rekan Taois Julian ingin tinggal dan membantu. Chen Yuan mengangguk. Pada saat ini, saya melihat Dewa Julian tiba-tiba menggunakan teknik rahasia klon 9 nyawa. Dia berubah menjadi 9 tubuh dalam satu pikiran. 9 wanita cantik muncul dengan rapi, tetapi salah satunya tampak sangat lemah. Dia mengeluarkan pil emas 9 putaran, masing-masing dari 9 klon meminum satu, dan benar-benar memurnikan 9 pil emas 9 putaran sekaligus. Segera status klon ke-9 pulih sepenuhnya. Selain itu, kekuatan setiap avatar telah meningkat satu demi satu di bawah kekuatan pengobatan eliksir emas 9 putaran. Setelah beberapa saat, kekuatan ke-9 klon ini semuanya ditingkatkan ke tahap setengah suci akhir. Dia memisahkan satu klon untuk membantu Peridanyin, dan 8 klon lainnya mulai berlatih dan memahami kekuatan hukum yang berbeda. Bagaimana mungkin seseorang berlatih dan memahami 9 hukum yang berbeda secara bersamaan? Dan kecepatannya tidak lambat. Keterampilan ini agak mengagumkan. Dewa penguasa 9 teratai masih memiliki sesuatu. Di bawah para bijak surga, dia hampir mencapai puncaknya. Jika ke-9 avatarnya menembus puncak semi-Sein, mungkin dia tak terkalahkan di bawah seorang Sein, dan 1 lawan 1 di atas seorang Sein. Operasinya dalam gelombang ini jelas bertujuan untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Diperkirakan Chen Yuan ingin melihat kehebatannya, jadi dia berinisiatif untuk mengusulkan ide kerja sama lagi. Mengundang jalur utamanya untuk bersaksi tentang penyucian. Tapi Chen Yuan tidak berbicara. Hanya mengacungkan jempol. Teknik rahasia avatar 9 takdir dari rekan teratai 9 sungguh ajaib. Aku masih ada urusan, ayo kita pergi sebentar. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya merangkul pinggang kecil Luo Luo, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bab 1670. Sudah bertahun-tahun lamanya, dan aku tidak tahu apakah kakak Chen Yuan masih membenciku. Seandainya dunia bisa dimulai dari awal, betapa hebatnya jadinya. Aku benci diriku yang sekarang, aku benci karena aku tidak berani menghadapinya, aku benci karena aku telah membuat kesalahan yang tak dapat diperbaiki, aku sangat ingin melihatnya, aku sangat merindukannya, aku sangat mencintainya hingga aku hampir gila, tapi ketika dia benar-benar muncul, aku memilih untuk segera melarikan diri. Air mata penyesalan membanjiri mata Lin Sutong. Tatapannya kusam dan agak kosong. 300 tahun yang lalu. Dalam pertempuran tanah suci ras manusia, Lin Sutong juga memimpin pasukan keluarga Yuan untuk melawan ras alien. Dalam pertempuran itu, dia terluka parah dan hampir mati di tempat. Tapi dia lebih beruntung daripada yang lain, dia memiliki artefak bawaan berupa bola keberuntungan sebagai perlindungan tubuh. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia dapat pulih dengan cepat. Berkat bola keberuntungan itulah dia tidak jatuh ke dalam pengejaran dewa asing. Kemudian, Chen Yuan muncul. Dia bagaikan dewa yang turun ke bumi, membunuh segala arah dan memenggal kepala para dewa dari semua ras tanpa usaha apapun. Pada akhirnya, umat manusia meraih kemenangan gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya, membalikkan keadaan sepenuhnya. Chen Yuan menjadi kaisar umat manusia. Mulai memberikan penghargaan atas perbuatan baik dan memberi penghargaan kepada angkatan bersenjata. Lin Sutong sudah berada di puncak kaisar dewa, dan dia memiliki prestise yang sangat tinggi di tentara keluarga Yuan. Dan prestasinya bersinar terang. Reputasinya hampir tidak kalah dengan Gu Yuexi. Setelah pertempuran ini, dia seharusnya diberi penghargaan atas jasanya. Tetapi dia tidak menerima penghargaan apapun. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam meninggalkan tanah suci umat manusia dan tentara keluarga Yuan, memutuskan semua jalur kontak. Mulai menjelajahi hamparan luas langit berbintang kosmik. Kemanapun dia pergi. Melayang bebas di alam semesta yang luas dan tak terbatas, berkelana kemana-mana. Pengembaraan ini berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Alasan mengapa dia ingin pergi saat itu adalah karena saat dia melihat Chen Yuan, dia tiba-tiba merasa sangat rendah diri. Hatinya bahkan lebih cemas. Ia merasa dirinya tidak layak untuk Chen Yuan, maupun Kaisar Agung umat manusia. Ia hanyalah bunga yang layu, jadi kualifikasi apa yang dimilikinya untuk memohon cinta Kaisar umat manusia? Beberapa hal, sekali salah dilakukan, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jadi, ia pergi. Hanya para prajurit yang setia mengikutinya yang tersisa, sosok yang sedih dan kesepian. Kakak Chen Yuan sekarang telah menyatukan seluruh alam semesta dan semua ras. Dia benar-benar telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, aku seharusnya tidak mengganggunya lagi. Kecuali suatu hari nanti, aku benar-benar bisa membuat kakak Chen Yuan benar-benar tidak dapat dikenali.
Tanpa disadari, Lin Sutong tiba-tiba jatuh ke dalam medan magnet energi yang sangat khusus. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa dan terbang lurus ke depan, tetapi dia tidak tahu kemana dia terbang. Dia hanya merasa bahwa energi kosmik di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat aktif, lebih dari kali lebih aktif daripada energi normal. Hah? Apa itu? Lin Sutong menatap kosong ke kehampaan di depannya. Di galaksi di depannya, ada sebuah batu yang memancarkan cahaya 9 warna, yang bergerak bebas di kehampaan alam semesta seolah-olah spiritual, berkedip-kedip, magis, dan abnormal. Sekilas, itu tidak biasa. Mungkinkah ini, jantung alam semesta yang legendaris? Sial, ini benar-benar jantung alam semesta, Tuan, Anda akan segera berkembang, ambil dengan cepat. Roh mutiara penciptaan meraung penuh semangat. Apa itu jantung alam semesta? Sambil bertanya, Lin Sutong mengejar jantung alam semesta tanpa melambat. Jantung alam semesta adalah jimat bawaan terkuat di seluruh alam semesta, dan juga merupakan mesin inti untuk operasi energi seluruh alam semesta. Benda ini memiliki kekuatan luar biasa, dan bahkan dapat disebut sebagai fondasi Dao. Benda ini hanya akan muncul ketika salah satu alam semesta berada dalam periode kehancuran. Guru, jika Anda dapat menangkap dan memurnikan jantung alam semesta, Anda dapat sepenuhnya terlahir kembali, membentuk kembali tubuh, mengubah jiwa, membersihkan tubuh fana, dan memperoleh keabadian dan tubuh bawaan primordial. Anda tidak perlu terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, Anda juga dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang suci, Anda dapat memurnikan sendiri energi kacau, dan potensi masa depan Anda tidak terbatas. Mungkin saya dapat membuktikan jalan Hongmeng. Ini adalah harta karun tertinggi, mungkin bahkan Kaisar Langit akan merebutnya. Roh mutiara penciptaan hampir meraung. Guru, jangan biarkan lumpur itu tidak mampu menopang dinding. Anda telah menyentuh inti alam semesta. Jika Anda tidak bisa menangkap ini, saya khawatir Ben Zuling akan menderita depresi. Benda ini, mungkinkah itu benar-benar terlahir kembali? Akankah itu membuat jiwaku begitu berubah sehingga kakak Chen Yuan bahkan tidak dapat mengenalinya? Tentu saja bisa. Jantung alam semesta dapat mengubah pembusukan menjadi sihir, dan dapat sepenuhnya membantu pemiliknya membentuk kembali tubuh bawaannya. Ini tidak berbeda dengan kelahiran kembali. Kalau begitu aku harus memilikinya. Mata Lin Sutong memancarkan semangat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Dia melaju dengan kecepatan penuh, mengejar jantung alam semesta dengan kecepatan luar biasa. Hanya saja jantung alam semesta jelas merupakan batu. Tapi tampaknya ia memiliki kebijaksanaan. Melihat Lin Sutong datang untuk menangkapnya, ia segera melarikan diri. Dan itu sangat cepat. Lin Sutong, seorang kaisar kosmik puncak yang agung, tidak dapat mengejarnya. Sebaliknya, ia malah diolok-olok olehnya. Sialan, itu hanya batu, bagaimana bisa berlari secepat itu? Kekuatan asli kaisar, bakar. Kekuatan keberuntungan, 10 kali lebih cepat. Lin Sutong menjadi tanpa ampun, dan langsung membakar sumbernya, dengan putus asa mengaktifkan kecepatan tertinggi, dan mengejar jantung alam semesta lagi. Kekuatan keberuntungan, jaring langit dan bumi, kendalikan aku. Lin Sutong beruntung. Dalam situasi di mana ia berusaha keras untuk membakar sumber kekuatannya, ia akhirnya berhasil menangkap jantung alam semesta untuk sementara waktu. Zuling kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru, sekarang Anda perlu melepaskan esensi dan darah seluruh tubuh Anda dan mengintegrasikannya ke dalam jantung alam semesta. Setelah penyatuan esensi dan darah, Anda akan menyuntikkan roh primordial ke dalam jantung alam semesta. Tinggalkan tubuh fisik asli sepenuhnya, gunakan jantung alam semesta sebagai fondasi, dan bentuk kembali tubuh kehidupan, lalu tubuh itu dapat diubah menjadi tubuh Taois bawaan Hongmeng yang abadi dan kekal. Dengan tubuh ini, Anda akan langsung melampaui aturan alam semesta, yang jauh lebih maju daripada cara membuktikan Tao dengan tubuh. Roh mutiara penciptaan menjelaskan dengan penuh semangat. Awalnya, ia selalu berpikir bahwa gurunya agak lemah dan tidak mampu bertahan. Ia tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan seperti ini. Tampaknya terkadang keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Selama Anda cukup beruntung, Anda dapat bermain Wangbo dengan kartu yang buruk. Kali ini, mendapatkan jantung alam semesta akan menyebabkan pemiliknya mengalami transformasi kualitatif. Bagus. Lin Sutong dengan tegas mulai mengikuti instruksi Zuling-Zuling, dan mengiris pergelangan tangannya sendiri dengan pisau. Sejumlah besar sari darah menetes ke jantung alam semesta dan menyatu dengannya. Dengan terus kehilangan sari dan darah, Lin Sutong mulai menjadi semakin lemah. Hingga sari dan darah di seluruh tubuhnya mengering, dia tiba-tiba melepaskan diri dari roh purba dan masuk ke jantung alam semesta. Jantung alam semesta, yang awalnya memancarkan cahaya ilahi 9 warna, secara bertahap membentuk kepompong merah besar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.